Ya, ini adalah segmen terakhir. Tentu saja ini adalah kesimpulan yang harus kita ambil. Apapun mudah-mudahan bisa. Prof Brojo, tadi pertanyaannya dari Pak Budiman, monggo dijawab, Prof. Ya. Jadi sekaligus tadi saya juga belum menjawab pertanyaannya Pak Raji. Permasalahan yang carut marut itu hanya bisa kita atasi dengan satu kata, kecintaan. Cinta terhadap tanah air dan bangsa ini. Jadi yang inilah yang harus dibangun pertama kali. Jadi harus kita sadarkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa kita hidup sebagai bangsa ini adalah takdirnya Allah. Kita tidak bisa menentukan aku kepengen dadi wong Amerika, wong Indonesia, atau wong Eropa, nggak bisa. Kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Kita oleh Allah ditakdirkan menjadi saudara. Ini yang harus kita sadarkan. Kita makan dari bumi Indonesia, hasil bumi Indonesia. Kita minum dari sumber air Indonesia. Kita bernapas dari udara yang ada di Indonesia. Kecintaan terhadap tanah air ini akan membuat kita cinta juga kepada bangsa kita. Oleh sebab itu, kalau sudah cinta nggak bakal ada tawur-tawuran. Oh gitu ya? Iya, tidak akan ada apa itu ras-rasan, musuh-musuhan dan lain sebagainya. Kalau tadi ditanyakan oleh Pak Budiman, kok ada anarkisme macam-macam. Saya tadi ketika cerita sama Bu Rina sama Prof Mustafid ini sudah bilang ada yang dicontoh. Contohnya orang-orang tua yang tidak cinta kepada bangsa ini. Opo enek anggota DPR teman-teman misalnya. Iya. Itu kan luar biasa jeleknya. Luar biasa jeleknya. Ya. Jadi patron kita, patron sosial kita itu kan ngarso sung tulodo. Madya mangun karso, tut urian dayani. Semua nggak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita itu. Kitalah yang harus melakukan. Jangan putus asa. Kalau kita bersatu, kita cinta kepada negara dan bangsa ini, kita bisa. Kita bisa, pasti. Ya. Oleh sebab itu, kepada rekan-rekan semua, kepada seluruh bangsa ini, kepada seluruh masyarakat, jangan ada yang pernah putus asa. Ya. Jangan ada yang pernah merasa tidak mampu. Ada yang harus kita tangisi, yaitu Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, contoh kehidupan alam, di atas batu karang pun pohon bisa tumbuh, bisa besar, bisa menjadi pelindung kita. Nggak percaya, Karanganyar banyak gunung-gunungnya yang ditumbuhi dengan pohon-pohon ini. Wonogiri, Pacitan, Gunung Kidul, contoh yang banyak. Bisa, kalau kita mau. Mari kita bangun karakter bangsa ini sebaik-baiknya. Saya kira gitu. Monggo Ibu Rina, silahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya nambahin, maka banyaklah bersyukur. Gitu ya Pak. Dan jangan menciptakan peta komplain, tapi ciptakan peta kerukunan, peta kasih sayang, peta hormat menghormati, sehingga timbul peta kesatuan dan persatuan. Nah, maka dari Pak Budiman, selain handphone, sebetulnya kalau tiap hari kita selalu operasi Pak. Operasi handphone ini karena sudah saya anggap menuju suatu kerawanan ya. Dan saya tahu bahwa ini benar-benar kan saya tuh kalau akan menyampaikan suatu kebijakan biasanya saya penelitiannya betul-betul sangat akurat. Sebelum itu saya tidak, karena apa? Itu saya tidak mau apa yang menjadi kebijakan saya itu menjadikan suatu kontranya masyarakat. Tapi kebijakan ini menjadi pro-nya Karanganyar. Dan baik itu semua yang saya lakukan kebijakan-kebijakan, alhamdulillah semua selalu bilang, Ibu terima kasih, anak saya jadi nggak ribet tiap hari minta pulsa. Ibu terima kasih, jadi anak saya sekarang nggak marah-marah gara-gara handphone, katanya ngamuk-ngamuk sendiri. Akhirnya karena ngamuk dengan temannya, dengan ibunya nggak santun.
Tapi dengan adanya berkurangnya, dengan adanya saya membatasi untuk membawa handphone ini, alhamdulillah. Dan juga kalau operasi turut ini sudah itu gabungan Pak dengan Polres, dengan bahkan operasi KTP pun di Karanganyar sudah berjalan dengan baik. Maka kadang-kadang pertama memang Bupati Karanganyar itu keras sekali. Saya keras tidak apa-apa. Demi berkelanjutan bangsa dan negara ini lebih baik. Daripada saya lunak akhirnya hancur, lebih baik kita keras tapi untuk menciptakan suatu karakter bangsa ini yang lebih berbudaya disiplin dan lebih berbudaya yang akhirnya menjadi suatu bangsa yang luar biasa, yang katanya Indonesia ini terkenal kan budayanya. Tapi kadang-kadang kok orang Indonesia itu lupa punya budaya adiluhung, tapi kadang-kadang nggak mau nengok. Barang memakai aja nggak mau, lebih bergaya Eropa, lebih bergaya luar, rambut hitam di abang-abang juga nggak mau. Dan juga bahasa ini juga saya kadang sedih, orang Jawa kok raiso basa Jawa, wong Jawa kok hilang Jawa nih, nanti hilang budayanya, hilang jati dirinya. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa lagi. Maka mulailah saya, mumpung saya ini, saya memang aji mumpung saya diberi kewenangan tapi saya nggak sewenang-wenang, diberi kekuasaan saya nggak berkuasa, tapi saya ajak masyarakat saya untuk saya ajak bagaimana ke depan bangsa dan negara di lewat Kabupaten Karanganyar ini akan lebih baik daripada masa-masa sekarang. Baik. Pemirsa, ini kita udah pada sesi terakhir dan kita akan minta semua minta pendapat, saran untuk Prof Mustafid. Silakan Prof. Baik. 1 menit saja Prof. Jadi banyak hal yang dibahas pada hari ini. Kuncinya untuk pendidikan karakter adalah kita semua jadi toladan. Bapak Ibu di rumah jadi toladan, kakak-kakak jadi toladan pada yang di bawahnya, dosen-dosen jadi toladan, Pak Presiden, Pak Menteri, semua jadi toladan. Nah, oleh karena saat ini pergeseran dunia luar biasa, globalisasi juga pengaruhnya luar biasa terhadap karakter bangsa ini, maka Kementerian Pendidikan Nasional akan menyelenggarakan sarasehan. Salah satunya kami dari Kopertis diminta untuk menyelenggarakan sarasehan nasional khusus untuk di Jawa Tengah pada tanggal 15 April dengan melibatkan semua komponen masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini, baik Kapolda, para budayawan, agamawan, pendidik, seniman, guru dari tingkat SMP, SMU sampai pendidikan tinggi, termasuk barangkali kami mengundang Bu Rina sebagai salah satu bupati, kemudian anggota DPR. Coba kami ingin mendapatkan masukan pendidikan karakter yang seperti apa yang semestinya diterapkan pada era yang sekarang ini. Prof Mustafid perlu perso, Bu Rina itu walaupun seorang bupati, dia itu juga guru. Ini pendidik juga. Artinya beliau berbicara seperti itu memang sudah pas seperti itu Prof. Iya. Dan perlu diketahui Prof, bahwa saya tidak pernah membawa di mana-mana saya bupati. Saya ini guru, karena saya nikmat dengan saya menjadi guru gitu. Walaupun bupati kan nanti kalau saya berpikir bupati terus, nanti setelah nggak jadi bupati sindrom trauma. Wah, maka itu harus dihilangkan Prof. Yeah. Jadi kami harapkan nanti yang mendapatkan undangan, karena ini terbatas di Hotel Patra, terbatas. Siapa yang mendapat undangan kami harapkan bisa hadir, yang belum barangkali bisa menghubungi kami dulu. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, tentu saja kita harus mempunyai atau berteladan yang baik, kemudian juga kita harus punya jati diri yang baik sehingga kita nanti mempunyai karakter yang baik pula. Saya pikir sudah habis waktunya. Maaf keterbatasannya. Terima kasih kepada Prof Mustafid, Prof Brojo, Bu Rina, orang-orang hebat. Dan kita harus selalu bersyukur untuk itu, katanya beliau begitu. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.